sudah membaca doa? Belum, Bu. Ya, untuk ketua kelas Ibu persilakan untuk memimpin membaca doa di pagi hari ini. Marilah teman-teman, sebelum memulaikan pelajaran hari ini, marilah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi anak-anak. Alhamdulillah, untuk hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali dalam aktivitas belajar mengajar pada hari Rabu ini. Ya, untuk hari ini Ibu mau langsung belajar ya, saya nanti terakhir. Ya, sebelumnya anak-anak, untuk bab ke-6 kemarin kita sudah membahas mengenai sumber energi. Ya, di sini dalam bab ke-7 yaitu mengenai perpindahan kalor atau perpindahan panas. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu akan menerangkan yakni anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor atau perpindahan panas yaitu ada 3 ya. Pertama, perpindahan panas secara langsung konveksi. Kemudian yang kedua, secara konduksi. Nah, yang ketiga, secara radiasi. Ya, sebelumnya anak-anak, perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan yang terjadi saat menghantarkan kalor ke benda padat. Contohnya perpindahan panas saat kalian membuat teh hangat ketika pagi, itu ketika kita mengudek atau mengaduk menggunakan sendok stainless atau sendok besi kalian, maka kalian coba pegang itu sendoknya, maka panas pada air teh tersebut akan menyalur kepada sendok. Itu artinya ada sebuah proses perpindahan kalor secara konduksi. Nah, contoh lain seperti ketika ibu kalian sedang memasak di rumah, memasak sayur, kemudian sendok sayurnya itu terbuat dari kayu. Nah, pada saat sendok terbuat dari kayu, bedanya dengan sendok stainless lebih mudah menghantarkan perpindahan kalor, perpindahan panas. Maka sebaiknya kalau memasak itu supaya tidak terkena tangan, maka harus menggunakan sendok apa? Sendok kayu. Ya, benar. Kemudian yang kedua nih, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan perantara ketika panas dengan perpindahan dari sumbernya ketika dingin. Nah, contohnya seperti ketika kalian sedang memasak air panas nih. Contohnya ini kompor ya, kompor. Kemudian ini panci. Ya, ini panci. Nah, di dalam panci ini adalah air dingin yang akan direbus. Nah, dengan adanya api ini maka akan terjadi perpindahan kalor secara konduksi, yaitu air yang di dalam ini akan mendidih dan menjadi panas karena perpindahan tadi secara konveksi. Ya. Kemudian contoh lain yang ada di sekitar lingkungan kita nih, sekitar hidup manusia, makhluk hidup, yaitu contoh salah satunya di mana ada rumah kalian yang dekat dengan sebuah pabrik. Nah, maka perhatikan ada sebuah corong yang akan contoh kalau di pabrik-pabrik itu kan ada rumah pabrik tuh, kemudian ada sebuah corong yang akan mengeluarkan asap. Ya, itu merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konveksi. Nah, kemudian ada lagi salah satunya yaitu perpindahan contohnya pada angin laut sama
Bedanya yaitu udara bergerak dari keadaan tempat atau wilayah yang dingin ke wilayah yang panas. Nah, kemudian sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, ini ada perpindahan kalor secara radiasi. Nah, untuk perpindahan kalor secara radiasi ini contohnya pada gelombang bumi, gelombang cahaya, yaitu contohnya pada radio, kemudian HP, kemudian televisi, seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu perpindahan panas terjadi karena adanya suhu antar beberapa bagian yang terhubung, kemudian melalui perantara berbentuk fisik maupun perantara tak tampak, yaitu tadi seperti gelombang cahaya, gelombang bunyi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada halaman 56 di situ ada beberapa soal ya. Itu akan Ibu jadikan tugas sebagai tugas keempat ya, tugas 4 pada pertemuan kita. Nah, di situ besok akan dikumpulkan dan Ibu langsung periksa bersama kalian ya. Jadi Ibu harap kalian bisa belajar di rumah dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Ya, Ibu rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini. Tapi sebelumnya Ibu punya sebuah pertanyaan yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah. Yang dari Ibu, makhluk hidup membutuhkan sumber energi. Nah, bumi membutuhkan sumber energi dari matahari. Nah, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan sumber energi dari matahari. Ya, pertanyaannya, sumber energi terbesar di muka bumi ini adalah? Tadi. Ya, betul, Pendi. Ada hadiah untuk Pendi. Ya, untuk teman-teman harus semangat belajarnya, supaya pertemuan selanjutnya Ibu masih punya hadiah-hadiah lainnya untuk anak-anak. Semangat belajarnya. Semoga minggu depan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Ya, untuk Pendi